Oke, kita mulai sekarang aja ya. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Ya, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita lanjutkan pembimbingan online, pembimbingan jarak jauh, ya. Bab 1 dan bab 2 lagi, ya, karena ada beberapa yang ketinggalan, ya, masih ketinggalan. Bab 1-nya belum selesai, gitu kan. Pertanyaannya sampai kapan, Pak? Ya, sampai baik, gitu ya. Baik. Sama nanti bab 2-nya ya saya akan tunjukkan gitu ya. Nah, ini saya tunjukkan aja. Nah, ini saya tunjukkan. Nah, ini ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ini ya. Nah, ini adalah perkembangan dari penulisan kalian ya. Jadi ini ya dari 29 November dari 17, 18, 21 ini ya perkembangan penulisan proposal kalian ya. Ini bab 1-nya siapa, terus ini sudah saya koreksi gitu ya. Jadi saya benar-benar baca gitu ya. Nah ini ya, saya baca satu persatu gitu ya. Jadi ya sesibuk apapun ya dibaca gitu. Nah ini koreksinya gitu. Sampai yang terakhir kemarin itu tanggal 4 Desember ya. 4 Desember sudah ada yang masuk 4 proposal. Namanya ketahuan ya. Saya ya. Nah, langsung ke koreksi aja ya. Kita akan ke bab 1. Ya, kita akan koreksi di bab 1 yang ini dulu. Ini juga ini dulu ya. Ini bab 1. Nah. Ya. Ini kemarin sudah saya baca. Nah, ini ya. Ini sudah saya koreksi juga. Masalah cover gitu-gitu ya. Diatur supaya cantik, dikecilin. Ini kayaknya tinggal sedikit lagi, tinggal 1 kali lagi lah. Sama ini. Nah, ini yang saya bilang kemarin. Nah, ini. Jadi, dalam menulis kita tuh cek keseluruhan gitu ya. Baik spasinya nih ya. Misalnya nulis di lapangan, ini tanpa spasi. Nah, ini kan harus diperhatikan meskipun sepele gitu kan. Nah, ini kan kata depan. Jadi, di spasi lapangan, koma. Nah, ini kan komanya di sini nih. Nah, ini harus diperhatikan. Meskipun sepele tapi ini juga penting gitu ya. Nah, kemudian ada juga, nah ini tanpa titik ya untuk mengakhiri kalimat. Nah, itu kan juga penting diperhatikan. Kemudian, nah ini juga nih. Nah, ini kan tentang teknologi. Ya kan tentang gadget tadi ya. Terus di sini sudah bahas perkembangan teknologi. Ini sudah bagus nih, menurut saya sudah bagus. Sudah bagus, ini nggak usah dihapus. Nah, tapi di sini nih, habis perkembangan teknologi kok di paragraf kedua malah bahas yang umum. Terminologi teknologi ya, tentang teknologi berasal dari bahasa Yunani, teknologi ya gitu-gitu. Terus menceritakan tentang Jepang ya, menciptakan robot apa. Nah, ini kan terlalu luas menurut saya, terlalu luas. Jadi nggak usah, ini dihapus aja. Nah, ini sudah saya tandai dihapus aja. Ya. Iya, Pak. Ya, ini ada mahasiswanya nggak di sini nih? Kayaknya ada tadi nih, tak ya? Ada, Pak. Ada ya. Nah, ini terlalu luas ini kalau bahas Jepang, bahas Yunani ya. Ini terlalu luas gitu. Jadi dihapus aja. Kemudian, nah ini sampai sini nih, panjang sekali nih. Nah, ini perkembangannya yang 1450. Nah, kalau menulis ini boleh di bab 2 gitu. Bab 2 boleh. Misalnya perkembangan teknologi gitu hingga sampai ke teknologi pendidikan. Nah, ini boleh. Kalau mau nebelin halaman boleh gitu ya. Tapi jangan di bab 1, terlalu luas ini. Nah, ya terlalu luas. Ini saya tandai sudah. Sampai undang-undang ITE. Wah, ini terlalu luas ya. Terlalu luas. Gitu. Nah, habis perkembangan teknologi, kemajuan teknologi. Nah, ini kan nyambung nih tadi, nyambung. Makanya tadi yang tadi dihapus aja. Gitu. Lalu nah, ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, ini jangan lupa undang-undangnya tentang apa. Selalu saya tulis komentar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Gitu. Jangan lupa dituliskan seperti itu. Ya. Suara kucing siapa itu?
Ada kucing. Itu ya bab 1. Ini sedikit aja kok, tinggal hapus gitu kan. Nah, terus apa lagi nih? Ini apa ini? Kenapa saya kasih? Ini dia nih, hati-hati ini ya. Nih hati-hati. 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 Hati-hati dalam menulis. Mata pelajaran IPA, hati-hati. Hati-hati nih. Ya, hati-hati. Maksudnya gimana ya, Pak? Loh, kamu nulis mata pelajaran IPA ini, kamu kan mata pelajaran bahasa Indonesia, piye toh? Oh iya, Pak. Iya kan? Nah, hati-hati di sini nulisnya. Kemarin saya temukan ada matematika, sekarang IPA. Wah, ini harus disesuaikan dengan bidang kalian. Mata pelajaran bahasa Indonesia, gitu. Ya. Baik, Nah, tinggal itu aja kan. Nah, komentar saya itu tinggal itu aja. Nah, ini sekali lagi selesai sudah ini. Sekali lagi ACC nih. Dikit lagi. Terus batasan. Nah, ini cuma masalah merapikan aja, justify ya. Tinggal di justify ini. Ini ya. Nih, justify supaya rata kanan rata kiri gitu kan. Terus sudah. Nah, selesai. Sedikit lagi. Nah, ini saya tulis nih. Sedikit lagi rapikan. Ya, satu kali lagi semoga kelar. Nah, beres ini beres. Nah, satu kali lagi mungkin siang ini saya kasih langsung direvisi. Selesai sudah langsung siap bab 2 ya. Baik, Pak. Oke, sip. Kita keluar lanjut ke bab 1-nya. Ini dia. Ini siapa yang kenal nih bab 1-nya nih? Ada kayaknya, orangnya kayaknya ada tadi tak cek. Ini satu kali lagi juga lah, satu kali lagi ya. Ini satu kali lagi juga. Nah, ini SMA Negeri 2 Samboja. Ini sudah rapi lah, covernya sudah rapi nih, nggak ada saya komentarin, sudah rapi. Ya kan, sudah rapi. Kemudian, nah ini tulisannya juga sudah bagus, ya kan, nggak ada saya komentarin. Nah, pendidikan merupakan, ini kemudian faktor yang mempengaruhi pembelajaran adalah internal dan eksternal. Internal salah satunya minat. Nah, tapi di sini nih loncatnya jauh nih. Langsung pembelajaran bahasa Indonesia. Ya. Nah, untuk penulis ini tolong dicek itu tadi keseluruhan ya masalah tipe-tipenya, kemudian kata depan, kemudian penulisan yang secara otomatis langsung berubah kayak misalnya komputer. Komputer itu pasti langsung menjadi otomatis komputer gitu ya kalau di Word. Nah, itu dicek lagi ya. Nah, ini sudah bagus nih. Jadi di sini saya komentari. Nah, ini nih. Pentingnya penelitian di paragraf akhir ini nih. Nah, ini kan berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar. Nah, kau sudah menuliskan ini pentingnya, namun di bawahnya ada lagi nih, membahas lagi. Guru mendorong peserta didik untuk apa namanya nih, memiliki minat yang tinggi. Nah, jadi ngulang lagi. Ini sudah pentingnya penelitian, ya kan? Pentingnya penelitian, kemudian mengulang lagi membahas minat. Nah, jadi kebalik susunannya itu. Jadi bahasanya tadi tentang minat di atas semua. Gitu, ya. Kebalik nih ya. Ada yang merasa ini punya? Punya saya, Pak. Nah, ini saya kasih komentar nih. Saya kasih ini apa namanya supaya nggak terbalik-balik lagi. Ini satu kali lagi deh. Nah, ini ya. Nih, saya kasih komentar. Nih. Ya, jadi nah, ini sudah benar tadi kamu ya. Pendidikan merupakan apa gitu ya menurut Undang-Undang Sisdiknas itu tadi. Kemudian faktor-faktornya ada internal sama eksternal. Internal contohnya minat. Nah, ini sudah benar nih. Sudah benar ya paragrafmu. Kemudian minat merupakan, nah ini dia. Namun, nah lanjutnya, nah ini. Namun berdasarkan fakta di lapangan. Siapa itu? Ayo dimut. Ayo dimut, ayo. Ini sambil belanja sayur kayak ini. Oke. Nah, kemudian paragraf berikutnya ini nih. Kalau sudah kita bahas minat di atas tadi kan, minat di atas. Nah, kemudian bahas ini nih. Bahas yang tentang Samboja itu. Nah, nyambung jadinya. Jadi, namun berdasarkan fakta di lapangan, berdasarkan wawancara gitu ya. Di SMA Negeri 2 Samboja minat siswanya rendah. Hal ini dikarenakan apa? Nah, begitu. Ya, nyambung. Nah, dari situ
Paragraf berikutnya adalah karena minat siswa rendah berdampak pada hasil belajar misalnya, gitu kan. Jadi minat itu sangat penting dalam pembelajaran. Nah, kamu sampaikan itu. Hal ini didukung penelitian dari siapa? Nah, ada tulisan itu barulah. Oleh karena itu peneliti merasa penting melakukan penelitian dengan judul bla bla bla, gitu. Ya, nyambungnya seperti itu susunannya. Sederhananya seperti itu. Kalau misalnya diminta ya 5 atau 6 paragraf ya susunannya seperti itu. Bisa dipahami? Ini ada orangnya kan yang di sini? Yang punya? Ada kan? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Silakan. Udah cukup paham. Paham ya? Ini sekali lagi nih, ingat ya, jangan terbalik-balik. Ya, jangan terbalik-balik. Insya Allah selesai lah, jangan terbalik-balik pokoknya. Nah, terus ini nih, ini dia. Tadi saya diskusi juga nih. Nah, ini perhatikan. Ya, ini perhatikan nih, ini. Nah, ini tidak sejajar kolom ya, tidak sekolom ini satu dengan A, tapi ini agak masuk ke dalam nih. Nih, misalnya kita geser. Nah, gini. Nah. Ini kayak gini nih, segini nih misalnya. Nah. Ya. Jadi seperti ini. Kemudian nah, seperti itu ya. Jadi dirapikan seperti ini. Sorry. Ya. Enggak sejajar seperti ini. Ya, ini masalah estetika supaya cantik aja tulisannya nih. Gitu. Oke? Ya, nah, seperti itu. Udah satu kali lagi ini langsung habis ini saya kirim ya, langsung saya kirim biar langsung direvisi. Dah, ini kelar sudah ini. Sip sudah ini. Oke, 2 proposal. Yang lain silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait bab 1 ya, bab 1 dulu nih. Masih mengulang bab 1 kan masih ada beberapa ya. Masih ada beberapa bab 1-nya belum kelar. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Atau cukup jelas bab 1-nya? Silakan yang mau bertanya. Jelas? Oh, jelas kita lanjut bab 2 nih. Jadi bab 1 saya tinggalkan, sudah saya nggak akan jelaskan bab 1 lagi loh ya. Ini sudah masuk bulan Desember, ini harusnya bab 2 bab 3 nih fokusnya. Sudah? Bab 1 aman ya? Sudah ya? Hardianti sama Utari ini ya. Ini satu kali lagi nih, siang ini langsung beres ya. Hardianti sama Utari gitu. Biar bisa menyusul teman-temannya, oke? Oh iya, ini ya, saya juga ngasih penawaran ke kalian nih. Mulai minggu depan, ini tanggal berapa sih? Tanggal berapa nih? 8 ya? Nah, mulai minggu depan, mulai minggu depan, saya membuka ruang untuk kalian semua konsultasi ini ya, tatap muka gitu ya. Barangkali masih belum paham ya, belum paham dengan koreksian saya secara jarak jauh begini. Nah, nanti bisa ke kampus ya. Saya memberi ruang untuk kalian untuk konsultasi di kampus, namun tidak berbarengan. Jadi misalnya 8:30, misalnya 1 jam pertama gitu ya, 8:30 sampai jam 9:30 itu 4 orang misalnya, nah kayak gitu. Nanti diatur aja minggu depan ya. Baik Pak. Berarti dijadwal aja nanti ya Pak. Baik, Pak. Ya, kalian aja itu kalian aja diatur aja. Baik Bapak. Mulai minggu depan. Gitu. Alhamdulillah. Oke Pak. Ya seperti itu. Jadi biar lebih enak ya. Terserah aja harinya ya hari ini hari Selasa gitu ya. Dianuin hari Selasa gitu. Nanti dijadwal kalian sepakati. Siapa yang mau pagi gitu kan, 1 jam pertama, kemudian jam berikutnya sampai 3 jam. Ya, karena kan ini kan 3 SKS ya. 3 SKS kan 150 menit. 150 menit berarti 2,5 jam. Ya, 2,5 jam nih kita ini kuliah gitu. Saya akan memberi bimbingan gitu, ya. Baik Pak. Baik Pak. Oke, sekarang bab 2. Kenapa? Joti, kan saya lagi nggak di Balikpapan Pak. Nggak apa-apa kalau misalnya nggak ikut tatap muka gimana? Nggak apa-apa. Ini kan saya kasih tawaran aja siapa yang mau gitu ya. Siapa yang mau boleh gitu kan. Nanti kan kalian kan ada grupnya sendiri kan, grup kelas kan, maksudnya
di vote aja siapa yang ada di Balikpapan, siapa yang bersedia ke kampus. Nah, itu dianuin aja di jadwal aja. Oh iya, Pak. Gitu ya. Siapa di mana di Penajam kah atau di mana? Di ini, Pak, di Palangkaraya. Sampai sana? Pak, saya juga, Pak. Kira-kira untuk minggu depan masih ada Zoom kah, Pak? Karena kesusahan yang di luar kota ini, Pak. Iya. Jadi gini. Gini aja sudah. Sepakati hari apa gitu ya, selain hari Selasa gitu kan. Kemudian hari Selasanya kita Zoom gitu. Jadi ada yang tatap muka, ada yang Zoom gitu ya. Karena tetap saya akan kasih materi lewat Zoom gitu ya. Khususnya penjelasan detail bab 2, hari ini juga bab 2 sama bab 3 gitu. Saya kan jelasin bab 3-nya juga, kan belum nih. Mungkin pertengahan ya minggu depan itu. Gitu. Maksudnya bab 1 sudah saya mau kelarkan gitu loh, sudah selesai gitu bab 1. Nggak ada lagi yang nggak ada lagi yang tersisa gitu loh bab 1 ini maksudnya. Gitu ya. Jadi semoga minggu depan sudah beres lah. Jadi bab 1 ini hari ini kelar. Nah, kita fokus minggu ini bab 2, minggu depan bab 2 dan bab 3 kayak gitu. Ya. Tetap ada Zoom-nya ya. Tetap ada Zoom-nya untuk yang masih di luar kota gitu. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Oke, sekarang kita akan live correction lagi. Ini bab 2 ya. Pengaruh gender. Nah, pasti kalian sudah mengenal ini punya siapa? Kita langsung koreksi. Ini sudah bagus ya kan? Nah, ini pengaruh gender terhadap keaktifan belajar. Oke. Sudah. Ini sudah saya ACC. Apa ini bab 1 ini? Oh ya, jadi ini lagi-lagi masalah estetika aja ya, kecantikan. Nah, ini nih ya. Jadi kalau kalian menemukan seperti ini, nah ini di remove ya, ini nih. Nah, remove space gitu ya. Jadi enternya itu supaya nggak kejauhan. Ini atau nah jadi spasinya normal. Ya, remove space gitu. Nah. Ya, itu kan ketahuan. Nah, ini kan tahu jauh nih. Nah, ini kan tahu jauh. Jadi ini ya, nah, remove space ya. Remove space gitu. Nanti di finishing aja, finishing itu. Itu bab 1-nya komentar. Ada meskipun sudah lolos gitu ya, meskipun sudah lolos bab 1 tapi ternyata ada aja temuan gitu ya. Ada temuan. Nah, ini juga ini kan jauh nih. Ini ketahuan ini. Ini ketahuan nih. Tuh kan, ketahuan. Ya. Jadi di remove space after atau remove space before ya, terserah. Nah, ya. Terus dirapikan gitu kan. Nah, marginnya dirapikan. Nah, dirapikan seperti itu. Ya. Oke. Sekarang kita fokus bab 2 ya. Nanti juga saya akan live ini ya, ngetik ini. Kerangka berpikir, soalnya ada yang nanya kerangka berpikir itu kesulitan kalian ya. Nanti kita akan coba ya. Saya tahu punya siapa itu, pasti kalian tahu juga lah. Ada yang merasa. Oke, nah ini nih, ini saya bilang tadi saya baru diskusi dengan Pak Kiftian. Nah, ini kan terlalu jauh gitu ya. Terlalu jauh. Jadi sebelum mengetik kalian setting dulu kertasnya gitu kan, layout. Kalian setting di sini nih. Marginnya ya. Nah, ini kan salah nih. Jadi margin atas ya, bikin 4 cm. Kiri itu 4 cm, bawah itu 3 cm, kanan 3 cm. Nah, kayak gitu. Ya. Ini berdasarkan pedoman penulisan skripsi di fakultas kita. Jadi 4433. 4433. Nah, ini harus dicek semua nih, ya, desain ininya, desain ketikan kalian nanti nih. Ya, kemudian papernya A4. Oke, ini sudah A4. Ya, sudah A4. Kita lanjut, oke. Nah, pasti berubah kan? Nah, berubah tampilannya nih. Nah, gitu ya. Nah, karena ini tadi 4 dan ini terlalu dalam gitu. Kenapa ini 4? Karena kan nanti akan dijilid. Di sebelah kiri kan akan dijilid ya, tempat penjilitan. Tempat staples gitu kan, staples di lem gitu. Jadi, makanya 4 cm dia. Ini. 4 cm. Ya. Nah, ini terlalu dalam. Jadi bikinnya di sini nih. Nah, bikin segini lah. Nah, ini segitu. Ini juga ngikut. Ya, jadi diatur. Nah, gitu ya. Dan ini spasinya jauh nih. Ini ketahuan ini, spasinya jauh.
Nah, kan ketahuan. Nah, nih kayak gini. Bikin kayak gini jadinya. Jadi enak nih, cantik kan? Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Ya, jadi dibikin cantik, ya, dibikin cantik seperti ini. Nah, baru ini juga nih paragrafnya. Nah, ini saya langsung rapikan aja punyanya si siapa nih? Ya saya, Pak. Nah, gini ya, segini. Ya. Kalau di beberapa pedoman itu ada aturan misalnya 5 atau 7 ketukan gitu kan. 7 ketukan maksudnya 7 spasi gitu kan. Kalau ini kita atopain aja lah biar cantik. Nah, gitu ya. Kalau misalnya 7 ketukan kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang segini sebenarnya. Nah, boleh seperti ini. Ya, 7 ketukan atau 7 spasi. Gitu. Segini. Yang bawahnya, nah bawahnya juga ngikut ya. Bawahnya ngikut juga. Jangan lupa titik mengakhiri kalimat, enter. Ah, atur kan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi pahami? Ini masalah kecantikan aja, kecantikan tulisan lah. Nah, ini juga nih, ini ketahuan. Nah, ini dia kan, ketahuan. Ini di enter. Nah, sip, sudah cantik sudah ini. Gitu. Ya, jadi buatnya seperti ini nanti. Kemudian nih saya komen. Nah, ini sama nih. Ya. Jadi untuk penulis ini, nah ini kan pendapatnya Rohmansyah. Secara terminologis, gender, nah ini menurut Rohmansyah, ya bukunya Rohmansyah. Ini Rohmansyah lagi. Nah kalau bisa ganti, ya ganti sumber nih saya tulis ini. Jangan pendapat yang sama, cari sumber lain. Nah kemudian jangan lupa di paragraf terakhir kasih komentarmu ini. Ini komentarmu nih. Nah ini komentar. Jadi misalnya nih si A, ya di sini si A, ini si B, bawahnya lagi si C. Nah baru nih komentarnya nih. Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa gender adalah apa. Nah kayak gitu. Jadi ini pernyataan kita, pernyataan sikap kita gitu ya, menyimpulkan atau mensintesa, menganalisis gitu di sini. Ya, jadi selalu harus ada komentar kita. Jangan asal cuman pindah-pindah aja nih. Ini kan cuma ngutip-ngutip aja gitu, tapi ada komentar kita di sini nih. Nah, gitu. Bisa dipahami? Bapak boleh bertanya? Oke, silakan. Kalau misalkan satu artikel, Pak, kita ambilnya ngutipnya dari satu artikel, tetapi itu teorinya beda-beda, Pak. Misalkan dari A, B, C. Tapi satu artikel nih, Pak. Nah, tetapi itu artikelnya yang Bapak bilang jadul-jadul gitu. Harus boleh pakai gitu, Pak, pakai dalam yang boleh. nulis artikel sama semua gitu, enggak apa-apa, Pak ya? Boleh. Misalkan A dalam B, B dalam B, tapi teorinya berbeda, Pak, dari nama yang berbeda, tapi tetap dari satu artikel. Oh gitu? Ya. Ntar ya. Boleh seperti itu. Tapi nanti bisa diakali begini, ntar ya. Ntar saya coba nggak ada lagi. Ntar saya coba cari. Ntar saya carikan. Nih, saya kasih contoh ya. Jadi kita bisa ngakalin seperti ini nih. Nih. Ini misal ya. Ini kan tulisan nih, tulisannya Rian gitu kan, tulisannya Rian sama Rahayu, ya kan? Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Sudah? Kelihatan, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, terus kalian ngambil pendapatnya ini, misalnya si Nah, misalnya nih ya, ini. Ya. Oh ya, ini kalian misalnya nanya, Pak, ini kok nggak ada halamannya? Ya, ini memang format dari sana ya. Dari jurnal sana nggak pakai halaman, jadi saya nggak pakai halaman. Nah, misalnya kalian ini, menurut Asyar, gitu kan? Misal ya, Asyar sama Rusman, gitu kan? Misal, punyanya Iin tadi mana? Ini ya, ini misalnya di sini ya. Ini saya tulis, menurut, gitu ya. Menurut Asyar 2012 ya. Ini misal ya, gender adalah gitu ya, ini misal. Lanjut, sedangkan
menurut Rusman, gender merupakan itu. Ini misal ya, ini misal. Nah, misal kalian nulisnya begini, ini kan maksudnya Suci ini gini kan, menurut Asyar, menurut Rusman gitu kan. Tapi sumber artikelnya sama, artikelnya saya gitu, artikelnya Rian tadi ya kan? Ya maksudnya gitu kan? Ya, Pak. Oke. Nah, kalian boleh nulisnya seperti ini, ya. Boleh nulisnya seperti ini yang pertama. Sorry. Kalian boleh nulisnya seperti ini nih. Asyar, buka kurung, Pratama, nama saya gitu ya, Pratama dan Waskito Ningtyas 2020. Boleh seperti ini? Ya. Ini saya kasih contoh dulu. Contoh pertama. Ya, boleh seperti ini. Ya, ini menurut Asyar, menurut Rusman, tapi di satu jurnal. Ya kan? Satu jurnal kan? Satu jurnal saya gitu kan, artikel saya. Atau, nah ini, atau saya tulis saja, atau begini. Nah, boleh ini ya, sekali lagi boleh yang seperti ini kalau dia di satu jurnal, atau seperti ini. Asal, nih catatannya, asal kalian telusuri sumber ini, harus punya juga sumbernya. Jadi misalnya, oh berarti saya harus mencari Rusman 2012, saya harus mencari Asyar 2012. Bagaimana cara nyarinya? Cara nyarinya kalian gini, cek di daftar pustakanya dia, daftar pustaka penulis ini. Ya, cari daftar pustakanya Rian ini. Nih kita cari. Ya, kita cari. Wah. Nah, ini dia. Cari daftar pustakanya mana Rusman. Nah, ini dia. Nih. Nah, ini di copy. Cari di Google, ada nggak jurnalnya atau bukunya? Atau ini nanti ini di copy, taruh di daftar pustaka kalian. Ini Rusman dapat. Asyar tadi yang mana Asyar? Asyar ini dapat. Nah, itu. Ya, ini yang cara penulisan kedua. Ini jadi ini di copy nih, di copy, cari di Google gitu kan, referensinya ada atau tidak. Nah, kita telusuri sumber yang dikutip si penulis artikel ini. Gitu. Bisa dipahami? Bisa ya? Jadi cek ininya aja, cek daftar pustakanya dia aja, ambil aja gitu, terus cari, telusuri lagi gitu. Nih, ini ada Asyar, ini ada Rusman. Nah gitu. Oke? Baik, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan barangkali? Jadi intinya seperti itu ya. Nah, boleh seperti ini, saya ulangi nulisnya. Atau kayak gini. Tapi dicari referensinya tadi ya, ngecek di daftar pustakanya dia. Kalian cari gitu. Ya. Kita lanjut. Ada pertanyaan? Atau lanjut dulu? Lanjut aja, Pak. Lanjut. Nah, nanti ini dirapikan ya nih. Lanjutnya dirapikan. Sudah. Nah, ini dia. Ini tadi saya bilang ya, ini belum ada komentar nih. Ini bagus sudah nih. Ini menurut si Yuniarti sudah. Atau sini ya, jangan lupa ya, titik itu nggak di sini ya, ini banyak yang salah nih. Titik itu mengakhiri kalimat di sini nih, akhir kutipan sini nih. Nah, di sini. Jadi bukan di sini. Nah, titiknya itu di sini. Ya, titiknya di sini. Yuniarti sudah bagus. Terus, nah ini karena sumbernya buku ya, jadi di dalam bukunya ini mungkin memang nggak ada sumbernya ya, tapi ini mungkin ngutip dari jurnalnya siapa nih, ditulis di sini. Nah, baru ditulis ini berdasarkan hal tersebut gender apa ya. Pendapat kita. Selalu saya bilang kasih pendapat kita di sini. Ya. Terus pengaruh gender. Oke, ini sudah bagus. Tinggal dirapikan. Nah, ini dia. Ini penulisan ini nih. Ini dia. Nah, ini.
Nih, cukup nulisnya begini. Ini artinya gini. Iin punya sumbernya Sugihartono tahun 2007. Di dalam sumbernya itu ada dia ngutip Eliot 99. Nah, pertanyaannya kita pakai tahun yang mana? Kita pakai tahun yang ini nih, bukunya ini. Jadi ininya dihapus. Nah, Eliot dalam Sugihartono gitu. Jadi cukup ini aja, Sugihartono aja yang dipakai. Gitu ya, Sugihartono, DKK gitu. DKK ini artinya dan kawan-kawannya, lebih dari satu penulis. Ini berapa penulis nih, Iin? Dia sumbernya nih. 3 atau 4 ya? Ada 3 kayaknya, Pak. 3, oke. Nah, 3 pun juga gini, di beberapa penulisan 3 pun masih harus ditulis 3. Ya, di beberapa tempat, ini contoh ini punya saya nih. Misalnya 3 itu tetap dia. Ada nggak ya? Nah, ini nih. 3 tetap ditulis 3. Nih. Aini, Ayu, dan Siswati. Tapi ada juga nulis DKK. Gitu. Atau 4 penulis itu DKK. Gitu. Ya, kalau 2 ya Dan. Rian dan Ayu. Gitu misalnya. Rian dan Iin. Nah, misalnya. Pratama dan siapa Iin? Iin Raud. Pratama dan Raodah. Nah, kayak gitu. Jadi boleh seperti itu kalau 2 ya. Kalau 3, 3-3-nya ditulis. Ya. Kalau 4 baru DKK, bisa seperti itu. Oke, ini sudah bagus. Nah, ini nih perhatikan. Nih. Levi dan Ransel dalam Kumara, ini nggak ada tahunnya, saya komen tahun, ya kan? Tahunnya nggak ada. Kemudian ini tahunnya juga nggak ada. Nah, ini perhatikan. Nah, kemudian ini nih. Nih, perhatikan penulisan seperti ini nih. Dari pengertian di atas, saya gojloki di sini nih. Di atas mana gitu kan? Jadi kita buatnya kalimatnya begini, misalnya dari pengertian tersebut. Nah, seperti itu. Kalau di atas tuh begini nih. Aku tahu maksudnya. Kalau di atas tuh begini. Nah, nih, di enter. Artinya adalah paragraf ini kan di bawahnya ini, gitu. Jadi dari pengertian di atas tuh benar tuh. Di atas tuh maksudnya ini. Tapi kalau dia satu kesatuan, nggak usah pengertian di atas. Apa yang di atas? Apa yang di atas? Yang di atas tuh ini loh. Ini nggak ada titik ya. Nah, jadi jangan dari pengertian di atas, gitu. Ya. Nah, jangan. Oke? Nah, ini juga ini aku nggak tahu nih sumbernya bagus-bagus ya, sumbernya luar negeri semua ya. Tapi nggak tahu dia punya bukunya apa enggak nih ya. Sumbernya bagus-bagus. Nah, kalau memang nggak ada bukunya, ini ditulis sumbernya siapa gitu kan, misalnya ini ngambil dari jurnalnya misalnya. Nah, seperti itu. Misal ya. Jadi andaikan nggak punya bukunya ya bisa seperti ini nih dari jurnal kita kutip. Ya. Seperti itu. Ini sudah bagus. Ini apa nih? Idem ini apa nih? Halaman berapa? Oh iya, ini nggak ada halamannya ya? Lupa. Halaman berapa? Nah, ini juga halaman berapa? Nah, ya, halaman. Idem ini halaman juga nih. Nah, halaman. Ya, nggak ada halamannya. Nah, ini juga ini yang sudah saya bilang tadi ya, remove space. Nah, ini juga Aswar nggak ada. Ini ketahuan ini ya, ketahuan ini. Nah, ini. Nah, kan pasti ada ini. Nah. Remove Aswar tahun berapa gitu. Jadi kita ngetiknya, harus rapi banget. Itu skripsi ya begini nanti ya. Kalian skripsi begini nulisnya. Nggak bisa sembarangan nulisnya. Nah, ini juga ini ketahuan nih. Ini spasinya jauh nih. Tuh kan, ada ininya. Nah, itu ya. Oke, saya potong dulu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau ada pertanyaan di luar yang kita bahas hari ini? Terkait bab 1 bab 2, kebingungannya di mana? Silakan, ada yang mau ditanyakan. Ada? Halo, ada pertanyaan? Anybody here?
Yes, Pak. Sejauh ini cukup jelas sih Pak, sangat jelas. Sangat jelas. Ini aja sih Pak, bagian paragraf-paragraf itu aja sih Pak, yang saya juga pribadi masih kayak gitu. Untuk ya, relasi. merapikan ininya ya. Ini kan masalah kecantikan gitu kan. Nah, dirapikan. Nah, gitu-gitu. Pak, berarti Pak dari 3 teori itu kesimpulannya itu yang menyimpulkan dari ketiga teori itu Kak, Pak? Iya, Pak. Ambil benang merahnya, iya, ambil benang merahnya. Jadi bisa kan menyimpulkan kan, entah itu menggabungkan pendapatnya atau membandingkan gitu kan, bisa kan? Bisa, seperti itu. Oke, kita lanjut deh. Nah ini ya. Oh iya, Pek. Nah, ayo ya, ini dicek ya kayak gini ya. Nah ini kan masa keapian, nah kayak gini. Andai kan kalian ngetik nanti, ini ada A, poin A, nanggung kan? Nah kalau begini ya bisa di enter atau ke atas, terserah aja. Nah, cukup apa enggak kertasnya ini? Kalau nggak cukup ya enter gitu. Nah ini kan masalah kerapian aja. Nah ini lagi, aduh. Itu. Nah ini juga tadi sudah. Nih ini nggak tahu nih, ini seanu sudah nih, sealiran ini semuanya nih, kanunya ngutip-ngutip ini sealiran ini sudah bagus ini pendapatnya banyak. Belajar ya kan menurut Jamara, oke. Debdiknas. Syah lagi. Oh beda ini definisinya. Selamat tuh. Ini banyak nih sudah bagus nih, lumayan lah. Tapi ya ini ngutipnya ini belum diubah ininya. Hamalik. Alwi ini hapus ini. Nah. Tapi komentarnya jangan digabung nih. Nih. Ini kan kesimpulan kita kan, ceritanya kan kesimpulannya Iin kan. Nah, ini di enter nih. Nah, di enter. Itu. Ya. Seperti itu. Terus juga gini, ini supaya enak gitu kan. Supaya enak menulisnya nanti ini bisa dimainkan kalimatnya. Kayak misalnya belajar menurut Syah adalah ini. Nah, ini kan lagi belajar menurut Slametto. Nah, ini bisa kita kasih konjungsi. Apa ini? Proses usaha kegiatan berproses merupakan unsur. Nah, misalnya kalimatnya konjungsinya misalnya. Sedangkan belajar atau gini. Sedangkan menurut Slametto, belajar ialah apa? Belajar merupakan. Apa ya di bahasa Indonesia itu ya? Merupakankah atau ialah ini bagusnya nih? Saya nggak tahu. Merupakan ya? Merupakan. Nah, merupakan suatu proses ini. Pokoknya dimainkan atau misalnya tadi sudah sedangkan, terus bisa aja lebih lanjut. Nah, pokoknya nanti dilihat kalimatnya lah. Lebih lanjut. Sorry, ini awal ya. Lebih lanjut. Pengertian lainnya. Belajar menurut Hamalik merupakan. Nah, ini jadi boleh dimainkan dengan konjungsi ini ya, atau konjungsi ini. Nah, boleh seperti itu. Jadi biar tidak menurut. Nah, tapi ada konjungsinya dimainkan di situ. Keindahan aja nih, keindahan. Jadi biar bacanya itu enak gitu. Gitu. Itu kalau banyak pendapat. Tapi kalau sudah paragraf baru ya boleh enter gitu kan. Gitu. Tapi kalau ini masih bisa nyambung sama atas ya ini digabung sama paragraf atas. Nah, boleh seperti itu. Dimainkan aja. Kalian yang tahu apa namanya sense ini ya. Isinya ini kira-kira kemana sih gitu kan. Gitu. Oh ini nggak ada ya? Ini nggak ada nih, belum selesai nih ya. Pak, mau saya tanya. Apa? Kenapa? Pak, cara mengukur prestasi belajar ini dicantumin aja atau nggak usah Pak baiknya? Dicantum ini maksudnya dicantumin apanya? Kamu dapat sumbernya bagaimana? Kalau yang saya dapat sumbernya itu dia cara mengukurnya itu ada yang pakai tes, pretest, yang gitu-gitu nah Pak. Oh enggak, gini aja. Ini jangan cara mengukur prestasi belajar. Jadi aspek aja deh. Aspek prestasi belajar gitu ya. Nah, kamu cari satu ya, aspek kognitif, aspek
afektif, aspek psikomotorik. Nah, psikomotorik. Nah, ini psikomotorik itu praktik ya. Praktik atau keterampilan. Afektif itu sikap. Kognitif itu pengetahuan. Nah ini kamu cari ini aja. Itu. Nah, baru nanti gini di bawah ini paragraf terakhir berdasarkan tersebut dalam penelitian ini hanya berfokus pada aspek kognitif saja misalnya. Nah, terserah. Kamu apa nih judulnya? Gender terhadap apa? Kemampuan verbal ya? Terhadap prestasi belajar. Tapi saya ada deskripsikan tentang kemampuan verbal di. Oh, kemampuan verbal itu berarti ini ya, kemampuan keterampilan ya? Bercakap, ya. Iya, aspek hasil belajar umum ini kognitif dan gitu ya, sorry. Dan kemampuan verbal itu berarti psikomotor. Nah, gitu. Jadi dibahas dulu tiga-tiganya, tapi kamu batasin. Aku nggak bisa meneliti sikap. Aku bisanya dua ini aja. Ini prestasi hasil dinilai gitu ya, nilainya. Ini kemampuan verbal apa? Keterampilan berbahasa ya, apa? Kemampuan verbal ya? Iya, Pak. Kemampuan verbalnya keterampilan kan keterampilan itu. Nah, jadi cuma dua ini aja fokusnya, nggak semua gitu. Nah, boleh seperti itu. Nanti bikinnya. Nah, gitu ya. Jadi ini aja dicari, ini apa PR-nya ini, cari ini, lengkapin ini. Baik, Pak. Relevan, nah ini lanjut ya, relevan. Nah ini lagi, kalau kita sudah nulis narasi ini, nggak usah pakai ini lagi. Beberapa penelitian relevan antara lain, langsung aja penelitian yang dilakukan oleh gitu. Ini jadi nggak usah pakai ini lagi, hapus ini, ya hapus langsung. Penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti. Nah. Itu aja langsung. Tapi, nah ini panjang nih. Ini sama temannya tadi nih ya. Ini sama. Nah ini singkat aja. Kamu nggak usah cerita validitasnya, nggak usah cerita alpha cronback-nya berapa. Ini nggak usah. Tapi langsung intinya. Nih contohnya. Ini komentar saya nih. Nah ini. Penelitian dari Yuniarti 2016 yang menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan sikap terhadap prestasi belajar bahasa Indonesia kelas 7 SMP negeri berapa di kecamatan mana. Titik. Itu aja. Penelitian dari Setiawati dan Asrana yang menunjukkan bahwa apa. Gitu aja. Satu paragraf aja gini. Nggak usah, skor-skornya nggak usah. Gitu. Nggak usah semua. Ya, nggak usah skor-skornya. Gitu. Tidak terlalu panjang ya Pak ya? Nggak usah terlalu panjang. Nggak usah terlalu panjang, gini aja nih, pendek aja kok. Oh. Jadi nggak usah cerita sampelnya berapa, penelitian ex post facto, nggak usah. Langsung aja ini, oke? Langsung aja. Oh iya Pak. Gitu, ya. Namanya ditulis nama belakangnya Pak? Nama belakang aja, nama belakang. Nama belakang. Oh. Ya, gini aja. Kalau ngutip itu nggak pernah pakai nama depan nggak Pak? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Memang harus nama belakang. Ya, itu sudah universal ya, sudah universal. Nama belakang, ya. Apa nama marga ya? Apa ibaratnya nama marga itu ya? Nama belakang. Nama marga. Bapak, berarti ini nggak dicantumkan abstraknya ya Pak? Berarti ini kita simpulkan sendiri aja ya? Nggak usah. Dari abstrak ya Pak ya? Ya, ini ketahuan mau pas dari abstrak ini, ketahuan ini. Iya Pak. Soalnya saya juga pakai abstrak Pak. Jangan. Begitu Pak. Jangan. Abstraknya di kompas. Jangan. Ya. Ambil simpulannya aja. Simpulannya dikit. Simpulan abstrak. Ya. Oh, ya. Nah, ini kan panjang nih. Ya. Nggak perlu dijelasin. Panjang ini kan. Expose faktor lagi, kan skornya segini, sampelnya nggak usah. Langsung aja, ya. Oh iya Pak. Oh iya. Oke Pak, siap. Oke. Nah, Terus angka berpikir. Oke, ini nanti ya. Nanti ini saya skip dulu ya. Nanti kita bahas di tulisannya si ini Anissa aja ya. Ini nanti dulu. Sekalian. Ini terlalu pendek ya. Jangan. Hipotesis nggak ada. Ya, hipotesis itu sudah saya komentarin ya. Perasaan sudah saya komentarin gitu kan. Ituin. Kenapa Sudah. ini?
bla 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 pengaruh signifikan terhadap gender Nah, gitu aja sudah. belajar siswa. Sudah. Ya, Satu paragraf aja, satu paragraf itu hipotesis. Sudah selesai itu. Ya. Oh, pengertian hipotesis pendek aja, Pak. Pendek aja. Pendek aja. Pendek aja. Tapi kalau mau ditulis pengantar misalnya ya. Misalnya hipotesis merupakan dugaan bla 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 bla. Dalam penelitian ini hipotesisnya adalah apa? Nah, itu boleh dikasih bumbu-bumbu boleh ya. Bumbu-bumbu. Oh iya, paham. Boleh. Tapi langsung aja juga to the point. Hipotesis dan penelitian ini adalah gender berpengaruh terhadap prestasi. Selesai. Itu aja satu paragraf. Pak, hipotesis kalau minimal satu paragraf berarti itu berapa kalimat, Pak? Berapa ya? Kira-kira berapa? Satu paragraf itu berapa kalimat? 5 ya? 5, Pak. 5, Pak. Minimal. 5 ya? Minimal 5 ya, bener ya? Di bahasa Iya, Indonesia Pak. begitu ya? Oh, tapi ini kayaknya nggak bisa 5 kalimat sih. 1 atau 2 kalimat aja. Ya kan, Pak, makanya. Iya. Satu paragraf perasaan kok banyak sekali. Tapi itu istilahnya apa itu? Jadi, apa ibaratnya itu? Satu kalimat gitu aja ya, bukan paragraf ya redaksinya ya? Kayak poin Pak. gitu aja sih kayaknya. Simpulan sedikit mungkin. Apa ya? Maksud simpulan? Baru kesimpulan. Ya, pokoknya menyimpulkan hasilnya kan gitu. Mungkin. Iya. Tapi bukan paragraf ya namanya ya, itu ya. Pokoknya Ya, satu. jatuhnya bukan paragraf sih, Pak. Jatuhnya bukan paragraf ya? Oke. Saya ralat ya. Berarti 1 atau 2 kalimat gitu ya, dirangkai gitu ya. Garis. Maka apa sih itu ya? Enggak, Pak. Iya, Satu kalimat. makanya saya tanya kalau paragraf kan banyak, Pak. Panjang ya. Nah, kalau paragraf berarti tadi tuh boleh dikasih bumbu-bumbu gitu ya. Maksudnya definisi hipotesis dulu boleh. Menurut Rian, hipotesis adalah apa? Hipotesis yang baik itu bagaimana? Adapun hipotesis dan penelitian ini adalah apa? Nah, itu sudah 3 atau 4 kalimat sudah begitu. boleh gitu. Dikasih bumbu. Tapi mau to the point-nya juga nggak apa-apa. Ya, gitu. Oke, kenapa? Kalau misalnya langsung to the point itu berarti dibikin per point gitu aja, Kak, Pak? Enggak, kalau cuma 1 nggak poin. Nah, itu dia. Jadinya kalimat gitu aja. Oh, 1 kalimat gitu aja, Pak? Itu aja. Jatuhnya kayak keterangan aja nggak sih, Pak? Keterangan gitu. Kayak keterangan ya benar-benar ya. Ini saya ini kalau debat sama orang bahasa, saya nggak ngerti juga nih. Pokoknya gitu lah. Satuan ya, 1 kalimat itu ya. Jatuhnya seperti itu. Jatuhnya. Benar. Tapi jangan dikasih poin loh ya, karena cuma 1 dia. Jangan dikasih 1 atau A, jangan ya. Jangan poin. Gitu. Tapi kalau di hipotesis itu dikasih tab juga nggak sih? Oh iya, kasih tab. Di awal. Kasih tab. Kayak jarak kayak di awal paragraf gitu, Pak. Iya, dikasih. Oke, kita terakhir ya, ini sekalian nanti nyusun kesulitan kalian ini ya, nyusun kerangka berpikir ya, kita coba ya. Oke, ini sudah. Enggak saya komen. Ini apa ini? ini dia. Ini terciduk ini. Ini terciduk. Jenis font kok berubah gitu kan. Ini Times New Roman, ini Calibri. Nanti dirapikan. Terciduk. Terciduk ini, terciduk loh. Saya, Pak. Iya, makanya aku bilang, habis ngetik di Ctrl A ganti Times New Roman, anunya 12 gitu ya. Oke, Pak. Ini biasanya kalau kita copy dari PDF memang nggak semua Times New Roman kan gitu ya. Siap. Iya, kadang berubah. Nah, itu harus kita teliti gitu ya. Jangan sampai fontnya beda-beda. Oke, Pak. Oke, Kurang sudah teliti beres. saya, Pak. Nah, sudah beres itu. Ini bab 2 nih apa nih? Ini sama kayak yang tadi ya. Ini ya. Intinya ini masukin ke dalam. Intinya ke dalam dia. Tapi kepala poinnya tetap size-nya 12 ya, Pak ya? 12. Landasan teori sikap itu. 12. Terus ini ada nggak nih paragraf? Ini dia nih. Remove space ya, remove space. Oke. Oke, Pak. Halaman ini ya, ini halaman KBBI. Nah, KBBI boleh pakai definisi dari KBBI, tapi ada beberapa, ini kan selera aja, selera dosen. Ada beberapa dosen yang menyarankan jangan pakai definisi dari KBBI. Ya, ada beberapa gitu. Jadi definisi-definisi itu mulai dari KBBI itu mulai
mulai diganti dengan definisi-definisi dari pakar gitu. Tapi ya kalau saya sih nggak masalah, boleh aja ke PBI ya, boleh aja, nggak apa-apa. Oke, Pak. Oke, nah ini tadi sudah saya bilang di itu ya. Jadi menurut kan, menurut lagi. Nah ini saya bilang tadi ini masalah Lanjut ya, Pak. masalah keindahan penulisan. Jadi misalnya menurut Damiati sikap merupakan ini, sedangkan misalnya gitu ya. Nah, sedangkan menurut Kotler, nah, selanjutnya kemudian gitu Pak ya? boleh, selanjutnya ya ini tergantung kalimatnya. Kalau dia kalimatnya hampir sama berarti selanjutnya, tapi kalau dia berbeda berarti sedangkan. Perbandingan kan, bener ya? Bener nggak? Kalau konjungsi di bahasa kan gitu ya? Benar-benar. Nah, selanjutnya Husein nah ini bisa ditambahin di sini nih. Husein menuturkan bahwa, keren, bahwa sikap adalah, boleh seperti itu. Boleh, menuturkan sikap, gitu. Oke, ini sudah, nanti tinggal dirapikan, geser. Pak, izin masuk, itu menuturkan atau apa? Boleh, ini selera aja ya. Menuturkan boleh, menyatakan, mengungkapkan, mengatakan, boleh. Boleh. Ya ini kan permainan bahasa aja kan, tapi kan maknanya sama, iya nggak sih? Iya. Apa? Husein berpendapat bahwa, menuturkan bahwa, mengatakan bahwa, menyatakan, sama aja kan? Iya nggak sih? Maksudnya biar lebih variatif aja gitu, nggak menurut, menuturkan gitu. Maksudnya lebih variatif aja gitu loh. Ya. Oke, Pak. Gitu. Atau boleh begini, ini saya komentarin di sini nih. Nah, ini dia. Nih, sependapat dengan Husein, Aswar juga mengatakan bahwa, nah boleh seperti itu. Kalau pendapatnya mirip-mirip atau sependapat dia. Sependapat dengan Husein, nah itu boleh seperti itu. Keren ini tulisannya gini nih. Boleh. Enak dibaca gitu kan. Nanti dimainkan lah bahasanya. Latihan menjadi nih. Menjadi novelis. Dan. Penulis lah, jadi penulis. Oke, ini sudah bagus, sudah ada pendapat, panjang lagi pendapatnya ya kan. Sudah bagus. Iya, Pak. Terus ini sikap bahasa. Nah, sudah oke. Nah, cuma ini saya komentarinnya di sini nih. Terakhir nggak salah. Mana ya? Mana saya komentarin kok. Oh, belum saya komentarin ya? Apa, Pak? Ini nih. Indikator, Pak? Bukan. Ini nih. Ini Santosa. Ya kan? Ini Santosa lagi. Aduh. Ini Santosa lagi. Nah, gitulah. Ada Santosa lagi Pak di halaman ketiganya. Iya, itu seingat saya sudah saya komentari itu. Jadi jangan Santosa terus gitu. Nah, nanti kesannya gini. Misalnya kamu skripsinya ini, nanti adik kelasmu yang baca, loh kok Santosa terus? Wah, ini kakak kelas ini nggak bacanya kurang nih, cuma satu buku aja Santosa aja. Nah, kayak gitu. Jadi iya. lebih dari satu lah, gitu ya, lebih dari satu. Gitu. Terus ini juga kelihatannya sepele ya. Jadi ini kan di dalam kalimat ya, di tengah-tengah. Jadi ini K-nya nggak kapital ya. Nggak kapital, oke. Bapak, sebelum lanjut saya mau nanya yang tadi Pak, yang Santosa tadi. Berarti itu saya hapus dan diganti atau saya tambahkan aja Pak? Boleh tambahkan. Tambahkan aja. Tambahkan aja Pak ya. Tambahkan. Ini juga ini Arifin ini Arifin. Ini Arifin lagi, ya kan? Maksudnya ada lagi yang lain gitu loh. Ada lagi yang lain. Pak. Kesetiaan, oke. Setiawati, ini kayaknya sama nih. Nah, Setiawati lagi, gitu ya. Nah, jadi ini komentarnya. Oh ini apa ini Angga ini apa sih ini ya? Ini ya. Itu. Jadi sumbernya banyak ya, harus banyak. Ini tadi sudah ada indikator, sudah bagus nih indikator karena nanti ini nyambung ke bab 3. Jadi indikator sikap bahasa negatif ada 6, ini ada 6 juga. Nanti nyambung bab 3 nih, ya. Harus tahu arahnya. Paham nggak? Oh iya Pak. Ya, nanti nyambung bab 3 nih untuk indikator angket. Nah, nih. Ini sudah bagus nih, sudah ada indikator. Tadi Iin belum ada ya? Iin masukin indikator perbedaan gender itu apa tadi ya? Saya lupa tadi ya. Jadi di bab 2 kita masuk indikator. Nah,
Nah, jadi tadi upayain nanti ada catatan itu, jadi ditambah indikatornya ya. Ini nyambung untuk angketnya, untuk angket nanti. Nah, jadi di bab 2 muncul sudah. Nah, gitu. Oke, ini sudah bagus. Ini kamu indikator kamu kan tadi pengaruh gender. Nah, jadi angket gender gitu kan. Sudah baca contoh penelitiannya enggak? Jadi pahami benar-benar penelitiannya itu. Dia pakai apa? Pakai angket misalnya. Nah, angketnya itu isinya apa aja? Nah, misalnya angket untuk laki-laki bagaimana, angket untuk perempuan bagaimana, atau bagaimana, coba ditelusuri jurnalnya yang ingin pakai, gitu. Nah, kalau ini kan pakai angket, jelas ini kan angket sikap mahasiswa, gitu kan, mahasiswa sastra Inggris, gitu kan. Nah, ini indikator. Jadi nanti ini nanti pernyataannya apa, begitu, untuk angketnya. Saya tahu nih arahnya kemana, saya tahu nih, arahnya ke situ itu nanti, gitu. Angket ini. Oke, kita lanjut. Ini apa lagi nih? Pak, berarti untuk indikator yang saya buat itu benar aja Kak, Pak? Kayak gitu. Untuk ditaruh juga kan, Pak? Iya, Tapi kalau nanti gini, ini kan baru dari Santosa ya? Ini kan dari Santosa ya? Iya. Nah, siapa tahu ada jadi gini, ini boleh ya. Ini kan variasi. Jadi gini, misalnya ya, ini saya tambahin aja di sini. Misalnya paragraf baru sedangkan misalnya gitu ya, indikator sikap bahasa menurut Aurel misalnya, diantaranya gitu kan, A, B, C, E 1, 2, 3 gitu kan. Nah 1, 2, 3. Nah, baru gini, ini dari Santosa, ini ada Aurel misalnya. Nah baru kamu bikin gini, berdasarkan kedua pendapat tersebut, peneliti menggunakan indikator diantaranya 1, 2, 3 gitu. Jadi ini kita bisa menggabungkan Santosa sama Aurel. Malah lebih banyak indikatornya. Katakanlah tadi ini 6. Terus ini beda, indikatornya beda sama si Santosa. Jadi bisa jadi 9. Ya kan? Bisa jadi 9. Ya, misalnya ini 3 gitu kan. 3 indikator. Nah, jadi bisa jadi 9. Jadi 6 tambah 3. Gitu. Jadi Santosa sama Aurel. Jadi lebih banyak indikatornya gitu. Dan kesannya, wah ini baca nih, banyak nih bacaannya gitu kan. Tidak hanya Santosa gitu loh. Iya. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Oke. Indikator. Kemudian kebanggaan yang sudah. Ini apa nih komentar saya nih? Pendapat lain apa nih? Pendapat lain selain Arifin. Oh iya, ini Arifin lagi nih. Ini Arifin lagi sudah. Iya, Pak. Arifin. Banyak kebanyakan Arifin, Santosa, Setiawati. Udah. Sampai hafal saya, Pak. Iya kan? Iya, oke, sudah oke. Idem. Nah ini sama nih. Ini Febrianto sekarang. Febriatno. Ah, Febriatno semua. Febriatno lagi. Ya kan? Nah, terus ini nih. Ini saya merahin ini. Ini saya merahin. Oke, Pak. Ini saya merahin semua ini. Mana komentarnya? Yang mana, Pak? Nah, ini dia. Ini saya merahin. Ini saya nggak tahu ini maksudnya Anissa ini apa ini? Ini ngambil dari atas atau bagaimana nih? Arifin ini sama ini definisinya, kebanggaan bahasa merupakan sikap yang mengutamakan Ini sama kayak di atas nih. Sama kayak di atas tadi. Pak. Nah, saya itu masih mengusulkan yang untuk keseluruhan aspek ini saya cantumkan sementara di situ adalah yang saya ambil poin-poin dari kebanggaan, kesetiaan. Nah, itu saya ngambil poin-poin itu, saya jadikan ke kan? sikap bahasa dan keseluruhan aspek. Itu maksudnya nanti itu kan skor dari yang perhitungan gitu nah Pak, yang udah dari kesetiaan, kebanggaan, kesadaran norma. Nah, makanya saya masih bingung Pak, di sikap bahasa dari keseluruhan aspek ini memang dicantumkan dari pengertian-pengertian di atas itu atau bagaimana ya Pak? Oke, jadi arahmu menggabungkan dari kebanggaan, kesetiaan, kesadaran. Menggabungkan 3 itu kan?
Ya, Ya. Pak. Jadi nggak usah dituliskan aja kalau memang anunya sama gitu loh, nggak usah dituliskan ini sup ini nggak usah dituliskan. Oh iya. Nggak usah Oh. dituliskan gitu. Langsung nanti ya ini jadi menurutku ngambil di atas sama aja gitu loh. Ini kan sama kayak di atas. Iya Pak, saya ngambil dari atas. Iya, makanya kan ketahuan ini. Nah, jadi menurut saya ini dihapus aja, dihapus. Nanti muncul di bab 3 aja. Muncul di bab 3 pas analisis data. Jadi dari masing-masing ini aspek kebanggaan, kesetiaan dan kesadaran. Nah, kau ingin menggabungkan, gitu, peneliti menggabungkan menjadi sikap bahasa secara menyeluruh keseluruhan aspek, yakni skor gabungan dari persentase kebanggaan, kesetiaan, kesadaran. Nah, kayak gitu. Gabungan persentase. Jadi nulisnya di bab 3 aja, nggak usah di bab 2. Baik. Di bab 3 aja pas analisis. Jadi ini kan sama. Jadi ngapain sama ditulis lagi gitu loh, ya kan? Gitu ya. Terus penelitian relevan ini sama aja nih ya. Ini sama kayak tadi si Yang tadi ya Pak ya. Ya, dan ini nggak usah ditulis judul ya. Kenapa nggak usah ditulis judul? Nggak usah. Kan judul ini sudah ada di daftar pustaka nanti. Ya nggak sih? Iya, jadi nggak usah tulis judul, cukup simpel kayak tadi aja yang penelitian dari siapa, menghasilkan apa, atau menemukan apa, menunjukkan apa, selesai gitu aja. Ya. Siap. Itu aja. Oke, 5 sip. Nah, ini Diana. Oh, Oke. ini, Pak. Oke, sekarang kita akan ini kan. kita akan nyusun kerangka berpikir secara live, guys. Yep. Sebelum kita nyusun kerangka berpikir, silakan ada yang mau ditanyakan apa gimana? Silakan. Pak, saya mau bertanya tentang kerangka berpikir, Pak. Sama kayak Anissa, Pak, saya stop itu karena saya bingung. Karena Pak, yang saya baca itu referensinya itu kan saya banyak referensi, Pak. Nah, ada referensi yang dia itu kerangka berpikir itu kayak menyimpulkan, tapi ada juga referensi yang kerangka berpikirnya itu cantumkan teori-teori aja, Pak. Ya, memang itu beragam ya, beragam. Jadi memang kalau saya cenderung yang kedua tadi, yang ada beberapa teori gitu kan. Kan di komentar saya yang file sebelumnya kan begitu. Jadi kerangka berpikir itu seperti gini, seperti kamu ambil latarmu, ya, kemudian gabungkan teorimu, kemudian arahnya nanti ini penelitiannya mau kemana, modelnya kayak gitu, ya. Supaya lebih jelas kita langsung praktekkan ya habis ini nih, langsung saya praktekkan ya. Nanti kalau mau minta filenya sama Anissa ya, kopas saja nanti. Jadi, ya, atau ada pertanyaan lagi selain itu tadi. Jadi ini tentang bab 2. Selain kerangka berpikir ya, kalau kerangka berpikir langsung kita praktekkan habis ini. Selain kerangka berpikir, silakan. Ada yang mau ditanyain? Ditanyakan silakan. Pak, saya mau nanya tentang indikator yang Bapak bahas tadi. Di bab 2 itu memang harus diberi indikator apa gimana ya, Pak? Oke. Sebaiknya ditulis indikator. Sebaiknya. Terus memahami untuk dapat indikatornya itu seperti apa, Pak? Biasanya ya dari teori yang kita kutip. Dari teori yang kita kutip tuh ada indikator biasanya. Biasanya loh ya. Biasanya ada. Kayak misalnya gini. Misalnya ya. Atau gini. Kalau misalnya tidak secara tersurat itu ada, kalian bisa memahamin indikator itu secara tersirat. Kiranya. Tersurat sama tersirat. Tersurat itu gini, tersurat itu indikator tuh jelas kayak tadi si Anissa ya. Indikatornya menurut Santosa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jelas itu. Tapi ada indikator yang barangkali tersirat itu. Dia ada di paragraf. Ya, ada di paragraf dan itu tidak bisa kita langsung bisa pahami dari definisi misalnya. Contoh ya, misalnya gini. Kemandirian belajar merupakan, ini misal ya, yang judulnya kemandirian belajar ya. Kemandirian belajar merupakan sikap seseorang. Apa kira-kira kemandirian belajar? Coba kalian bisa nggak mendefinisikan kemandirian belajar tuh? Ayo. Sikap seseorang
Apa? Dalam mempelajari. Apa lagi? Mempelajari sesuatu hal. Ini misalnya ini definisi umum aja, singkatan. Belajar merupakan sikap seseorang dalam mempelajari sesuatu hal, mandiri, memanage aktivitasnya, kemudian apa lagi? Memahami sesuatu secara mandiri. Memahami sesuatu dengan konsep berpikirnya sendiri. Ini misal ya, ini misal. Aku nggak tahu definisinya, ini misal aja. Serta mandiri itu tidak bergantung pada orang lain. Nah, misal gini, kalian ngambil teori kemandirian belajar di buku atau di jurnal, dapatnya definisi aja. Nah, dari definisi ternyata bisa kita bedah indikator-indikatornya. Apa indikatornya? Ini dia. Mempelajari, nah, nih, jadi ya, misalnya ya, indikator. Ini biar di bawah semua ya. Indikator nih, mempelajari suatu hal. Nah, jadi satu, mempelajari suatu hal dengan mandiri, ini misal. Nah, terus apa lagi nih? Manage aktivitas. Nah, mengatur waktu. Nah, apa lagi? Nah, ini dia. Nah, kayak gitu. Jadi bisa kita dapatkan secara tersirat di definisi, gitu. Bebas berpikir. Nah, misal ya, bebas berpikir. Tidak bergantung. Nah, ini misal. Menyiapkan jadwal belajar sendiri. Nah, seperti itu. Belajar tidak disuruh. Nah, jadi misalnya Pak, saya nggak dapat indikator. Indikator bisa ngambil dari definisi. Memahami definisi. Ini. Gitu ya, bisa ya? Misalnya. Ini juga misalnya tadi itu gender adalah apa? Nah, itu bisa. Oh, gender itu perbedaan. Terus nanti angketnya bunyinya seperti apa? Nah, coba cari contoh skripsinya gitu, biar mudah dipahamin. Cari contoh skripsinya ya, contoh skripsi tentang gender gitu ya. Lihat angketnya bagaimana. Nah, itu. Nanti bisa nyusun indikator gitu, ya. Oke? Halo? Indikator itu saling berkaitan sama bab 3 gitu, Kak, Pak. Jadi yang dibahas di bab 3 ya apa indikator itu? Siapa yang nanya nih? Suci. Oh, oke. Indikator nyambung ya, nyambung. Jadi nanti, Pak, ini kenapa dicantumin di bab 2? Nanti di bab 3 begini. Misal ya, di bab 3 begini. Ini saya buatin. Misal, ini misal ya. Nanti nyambung bab 3. Bab 3 nanti isinya begini, bab 3. Ini bab 3 ya. Bab 3. Ya. Bab 3 pada bagian instrumen, ya, instrumen. Jadi misalnya ini indikator. Nah, ya. Sorry. Spek. Indikator. Nomor butir. Angket misalnya ya. Misal ya, aspek. Aspeknya tadi ada apa aja? Apa tadi Anissa? Kesadaran ya? Ya apa? Ya, Pak. Kesadaran. Kebanggaan. Kesetiaan. Nah. Indikator kesadaran misalnya ya. Sadar berbahasa Indonesia. Sadar akan norma berbahasa. Apa? Sadar akan norma berbahasa.
akan norma berbahasa. Nah, ini sudah paham nih, ini sudah paham banget nih berarti. Apalagi? Apa? Sadar, apalagi ini? Siapa tahu tadi ya dari sumber lain gitu kan. Nah, jadi bisa banyak dia. Nah, jadi dia bisa banyak. Ini kita atur. Oke. Nah, nomornya ini misalnya, oh ini nomor 1 dan nomor 2. Oh, ini nomor 3 dan 4. Nah, kayak gitu. Makanya nyambung. Ini, ya kan? Nyambung sama bab 2 gitu. Pak, nomor angket ini maksudnya gimana Pak tadi? Nomor angket. Nomor angket. Mau ke angket nih, ya nih mau contoh angket. Mau angket. Saya enggak Pak. Maksudnya nomor angket gini, ini misalnya. Tadi sadar akan misalnya ya, ini misalnya angket ya. Ini langsung bab 3 nih hari ini nih, luar biasa. Angket ya, ini angket. Maksudnya bab 3 menggunakan angket gitu Kak Pak, metodenya? Tergantung judul. Kalau Anissa ini pakai angket, jelas ini. Iya, saya pakai angket Pak. Jelas. Ada yang pakai tes, yang prestasi belajar misalnya. Atau pengaruh pembelajaran Google Classroom yang contohnya punya Aurel itu. Itu pakai tes, nggak pakai angket. Kalau jadi beda-beda. Hah? Kalau grafik Pak, apakah bisa? Grafik maksudnya? Karena yang saya pakai pegangan artikel saya, dia pakai grafik Pak, modelnya gitu. Karena kan saya teka-teki silang menurut pemahaman Pak. Makanya bingung saya. Jadi gini, grafik itu penyajian datanya. Penyajian datamu itu nanti pemahaman itu bisa menggunakan grafik ini, grafik batang, grafik garis, grafik titik. Nah, itu suka-suka. Atau penyajiannya berupa tabel aja. Nah, itu penyajian. Bukan ininya, bukan instrumennya, bukan. Penyajiannya. Penyajian pakai grafik, penyajiannya deskripsi, penyajiannya persentase. Nah, itu penyajian yang grafik itu tadi maksudmu. Artinya dia pakai deskripsi deh pakainya. Deskripsi. Terus kayak dijelasin gitu secara gini bla 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 gitu Pak. Ya, itu berarti dia menyajikan secara deskripsi. Tapi juga ada angkanya. Angkanya mungkin tadi itu grafik itu tadi dari. Iya Pak, ada angkanya angka, Pak. Ya kan, angka kemudian dijadiin grafik gitu kan. Grafik pencapaian hasil gitu kan. Iya Pak. Nah, hasil belajar dengan teka-teki silang misalnya, nah kayak gitu. Tapi kalau punyanya Anissa ini angket jelas, sama Iin tadi angket juga itu. Angket yang misalnya nomor 1 ya, kita ke angket ya. 1. Apa kira-kira? Sorry ya. Angket tuh nanti misalnya bikinnya gini ya. Ini misal ya. Ini sebenarnya nanti sebenarnya, cuman nggak apa-apa lah. Nah, ini misal ya, ini nomor, ya kan? Ini pernyataan. Ini apa namanya itu? Jawaban. Nah, respon ya, respon aja. Respon. Nah, kita rapikan. Ini SS, S, R, TS, STS. Nanti saya jelasin. Kita rapikan. Ini boleh dicoret-coret kayak nanti ya, rambunya ya ini ya. Nanti buatnya seperti ini. Ini misal ya, ini misal aja. Ini variasi sih nanti angket itu. Iya. Udah rapi. Ya pokoknya gini ya. Oke, pokoknya kayak gini ya. Nah, ini misalnya nomor 1 ya. Nyataan. Sorry. Oke. Supaya cantik ininya kita kasih warna kah apa. Nah, ini kan biar menarik aja angketnya kan. Nah. Oke, sip. Nomor 1. Nah, nomor 1 ini nyambung nih. Nomor 1 tadi kan, ini nomor 1 dan 2 ini tentang sadar akan norma misalnya ya. Misal ya. Saya apa kira-kira nih kalimatnya nih. Saya menyadari bahwa apa ya? Bahasa Indonesia gitu kan?
merupakan Iya. bahasa ibu. Nah, kayak gitu deh misalnya. SS sangat setuju. Oh, dicontreng. Iya, iya. Setuju. Berarti Ragu-ragu. Tidak. Nah, gitu. Centang-centang gitu Pak ya? Iya, dicentang. Jadi nanti di sini ada perintahnya. Ada perintahnya nanti di angket itu. Jadi isilah angket berikut, gitu kan? Dengan apa namanya? Tanda apa? Centang ya? Centang. Ini baku nggak sih centang itu? Iya, centang Pak. Atau ada bahasa lainnya centang? Saya nggak tahu ya. Insert, cari simbol di sini nih. Ini tuh udah batu. Kayaknya sudah umum ya centang ya? Iya, ya? udah umum. Centang. Biasanya langsung pakai tanda gitu aja sih Pak. Enggak, tandanya harus dijelaskan. Mau tanda lingkar dibuletin kah? Mau centang kah gitu? Gitu kan. Jadi harus apa namanya itu? Perintahnya harus detail. Tandanya cari tanda ini ya. Centang itu kayak akar dia kalau di sini tuh. Dia matematika dia. Nggak ada lagi. Matematik ya. Pokoknya itulah. Iya. Matematik. Nah, matematik. Nah, ini dia. Sip. Nah, kayak gitu. Isi angka dulu dengan tanda centang. Kemudian dijelasin. SS sama dengan sangat setuju. Nah, jelasin itu S. Jadi pembaca atau responden kita sangat jelas gitu, nggak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, gitu ya. Jadi dijelasin gitu. Nah, seperti itu. Jadi nyambung ya. Apa nih? Oh, ini tentang norma. Norma itu kalimatnya apa kira-kira? Terus norma itu tentang hukum misalnya, undang-undang. Bahasa Indonesia merupakan bahasa undang-undang. Nah, jadi diatur lah. Saya nggak begitu membidangi bahasa Indonesia. Maksudnya kalian yang tahu, Anissa yang tahu kan gitu. Jadi ini kalimatnya apa gitu kan. Nah, seperti itu. Sudah nyambung ke sini malah bukan kerangka berpikir. Aduh, kemana-mana ini. Oke, gitu ya. Oke. Udah, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, kita ke kerangka berpikir nih. Pak, terkait angket, Pak. Kan yang saya lihat di referensi jurnal acuan saya itu, dia itu di lampiran, itu dia kayak tabel, baru isinya tuh angka-angka semua gitu nah Pak. Tulisannya sih di sini uji coba angket sikap. Oh, oke. Itu nanti ya, itu nanti. Oh iya. Jadi itu benar ada namanya uji coba angket. Itu benar. Tapi nanti. Saya nggak bahas ini, kalau bahas hari ini terlalu panjang nanti. Terlalu panjang. Itu benar. Jadi angket yang sudah dibuat tidak langsung kita kasih ke mahasiswa, enggak. Tapi diuji coba dulu. Kayak misalnya nih, Anissa misalnya mau ngasih angket ini ke mahasiswa sastra semester 7 misalnya. Semester 7 aja misalnya, semester 7 aja. Nah, uji coba ini misalnya ke semester 5 dulu. Jangan semester 7 langsung, uji coba ke semester 5. Nah, kayak gitu. Nanti ada rumus-rumusnya uji cobanya. Nanti di bab 3 itu. Ada, benar. Uji validitas, reliabilitas, pokoknya banyak lah. Iya, reliabilitas tahu tadi. Itulah ya. Yang bahasanya susah dipahamin itu. Ya. Oke, nanti minggu depan atau minggu depannya lagi lah bab 3 kita bahas itu ya. Oke, sekarang kita ke kerangka berpikir aja langsung ya. Biar cepet nih. Ya. Oke, kita kerangka berpikir. Oke, kerangka berpikir kita akan buat gini aja. Ambil dari latar ya, kita akan kopas dari latar misalnya. Kita akan kopas dari latar. Kira-kira mana yang pas ini tentang fenomena berbahasa? Baterai saya habis, bentar.
Oke, kira-kira kita mengambil yang tentang undang-undang dulu boleh ya? Ini boleh. Sampai tentang dari Santosa. Ini misalnya kita ambil dari sini dulu. Maksudnya pengantar ya biar enak gitu loh. Biar enak. Kita ringkas biar tidak sama. Misalnya ini sampai sini. Atau dari sini ya, boleh dari sini. Nah. Ini. Oke. Saya susun dulu ya. Jadi ini kayaknya bagus untuk mengawali kalimat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 45. Sebagaimana tertuang ini. Loh, nggak nyambung ya tadi, potongannya salah ya. Sorry. Bahasa persatuan ya. Oke. Ya, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Oke. Ini misal ya, ini misal. Bagaimana tertuang dalam undang-undang ini bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Nah. Oke, ini pengantarnya bagus ini sudah. Jadi tentang bahasa Indonesia itu apa sih, gitu kan? Bahasa persatuan. Kemudian namun fenomena yang terjadi di kalangan remaja khususnya, nah ini bisa bahasa sendiri nih. Nah, jadi kan kita ngambil dari sini sebenarnya, khususnya mahasiswa sastra Inggris mulai perlahan gitu ya, perlahan mulai apa kira-kira mulai mengurangi gitu ya, mengurangi iya Pak, penggunaan bahasa Indonesia dalam percakapan di kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini kan percakapan kehidupan sehari-hari ataupun di media sosial. Saya ngambil dari sini nih, ini ada media sosial nih. Nah, jadi ini kita kopas ini untuk patokan aja biar Anda scroll ke atas gitu ya, biar ini jadi patokan aja. Media sosial. Terkadang aja menimbulkan kesalahan. Nah, ini bisa juga nih. Kesadaran. Nah, hal ini mengakibatkan kurang sadar ya, kurangnya kesadaran akan identitas bangsa sendiri. Wah, gitu. Oke, ini sudah intinya sudah dapat nih. Jadi saya memahamin paragraf ini intinya ini, ya kan? Intinya tentang identitas mulai terkikis gitu kan. Nah, sudah. Pedoman aja, jadi kita kopas jadi pedoman aja gitu. Kalau misalnya bisa diambil paragrafnya, ambil kayak ini tadi. Selebihnya ini kalimat sendiri nih. Kalimat sendiri. Jadi yang bisa nyusun kerangka berpikir ya peneliti gitu. Berdasarkan pikirannya peneliti gitu. Ini kan saya kasih contoh aja. Terus nih. Oke. Mengingat. Nah, misalnya ya. Jadi
kurang kesadaran, ya kan? Kemudian mengingat pentingnya penggunaan ya bahasa Indonesia sebagai nanti dimainkan bahasanya sebagai bahasa ibu, tidak terkecuali pada mahasiswa yang notabene berbahasa Inggris. Nah, ini nanti dimainkan bahasanya. Maka perlu pentingnya penelitiannya Anissa-nya apa nih? Maka perlu dianalisis ya, dianalisis. Iya, Pak. Sikap berbahasa mereka. Sikap berbahasa merupakan apa? Nah, nyambung kan, jadi bridging-nya dapat tuh ya, pengantarnya dapat. Jadi langsung masukin yang menurut Santosa itu, Pak? Itu dia. Dan fontnya harus timeless Roman. Iya, Pak. Nah, sikap berbahasa merupakan apa? Atau gini deh, Santosa berpendapat, nah kayak gitu deh buatnya, berpendapat bahwa sikap berbahasa merupakan sikap berbahasa Indonesia merupakan sikap, nah ini hapus nih, nah merupakan sikap bahasa, nah sip gitu. Nah, baru di bawahnya gini, bahas ketiga indikator tersebut dapat digunakan untuk menganalisis sikap berbahasa dalam sikap berbahasa Indonesia mahasiswa sastra Inggris pada penelitian ini. Nah, gitu. Jadi arahnya kemana nih? Gitu kan? Sudah gitu aja. 3 atau 4 paragraf jadi sudah itu. Nah, itulah kerangka dari penelitianmu gambarannya. Gitu aja. Gampang aja kan tuh? Gampang aja. Kaitkan teori juga. Nah, tadi kan ini definisi berbahasa. Terus definisi berbahasa juga masuk ini indikator kesetiaan sama kebanggaan sama kesadaran. Ya wes, selesai. Nanti di sini ini otomatis nih. Ketiga indikator dapat digunakan untuk menganalisis sikap berbahasa Indonesia mahasiswa selama ini pada penelitian ini. Nah, gitu kan. Pelaksanaan penelitian mengenai sikap berbahasa ditujukan untuk apa tujuannya? Sehingga nantinya dari hasil penelitian yang diperoleh akan menghasilkan suatu rekomendasi baik kepada apa rekomendasinya tadi di bab 1 itu, ingat nggak? Nah, kayak gitulah. Kepada pemangku kebijakan, kepada diri sendiri dulu ya, diri sendiri selaku pengguna bahasa Indonesia, itu. Kemudian siapa serta pemangku kebijakan di lingkungan di Balikpapan khususnya gitu. Jadi sampaikan penelitian ini apa juga pentingnya, ngapain kamu penelitian gitu, nyambung. Jadi kayak bab 1 dikaitkan dengan teori gitu kan, teori tadi, teori berbahasa,
tapi bahasanya bahasa pikiran kalian, tidak kopas. Ya kopas tadi itu untuk ini aja ya, pengantarnya kah, nyontoh apanya gitu. Seperti itu. Pada akhirnya, boleh nih, pada akhirnya kesadaran berbahasa Indonesia para remaja khususnya, tadi itu mahasiswa sastra, Inggris, Jepang, Belanda gitu ya, dan sebagainya, menjadi pada akhirnya kesadaran menjadi lebih baik lagi. Apalah bahasanya lebih baik lagi itu apa gitu kan? Nah, oke. Sorry ya, yang di sebelah sorry ya, nggak saya tuliskan kerangka berpikirnya ya. Saya nulis di sini. Saya nulis yang punyanya Anissa, memang harus di sini. Dan terakhir gitu. Seperti itu. Gimana? Bisa dipahami? Iin gimana? Dapat gambaran? Iya, Pak. Dapat gambaran sudah ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ya 3 atau 4 paragraf lah gitu. Berarti per poin itu memang dijelaskan ya Pak oleh peneliti. Jadi yang paragraf pertama latar dan permasalahan yang muncul itu apa, Ya, kemudian yang itu kedua dulu. yang teorinya itu. Terus teorinya, kemudian kamu mau ngapain nanti gitu kan? Tujuannya apa, sasarannya apa gitu. Nah, boleh lagi di paragraf terakhir begini. Sehingga gambaran penelitian ini sehingga penelitian ini dapat digambarkan pada flowchart berikut. Nah, ini yang Iin ya, yang Iin misalnya. Ini kalau punya Anissa nggak pakai ini karena cuma berangket ya. Tapi kalau mau dibikin silakan. Flowchart tuh kayak gini nih. Jadi bikin misal ya. Gender ya? Gender. Oke, ini misalnya. Pokoknya bikin yang cantik lah ini kan. Kalau saya desain cowok ini biasanya nggak bagus ini. Nah, bikin yang cantik aja desainnya nih misal. Nah, nih. Oh, aku bahasa Indonesia warna kuning. Misal ya. Nah, ini misal. Ini aku gabungin sama punya punya si Iin ya. Sebenarnya enggak ini. Nah, misalnya gender. Gender, ya kan? Gender. Kemudian gender itu ada 2. Nah, ada 2. Oke. Misal gini. Ya ini harus telaten bikinnya ya. Harus telaten. Laki-laki. Kenapa pakai smart art aja? Hah? Oh iya, bisa smart art ya? Iya, aduh saya ini cara lawas ya. Oh iya, boleh smart art, boleh. Tapi kadang ada desain yang nggak kita inginkan gitu loh, smart art itu. Proses ya, boleh proses ya. Tapi kadang ya itu tadi, kadang ada nggak ada. Tapi kalau memang ada ya wes gitu ya. Ada ya wes gitu. Jadi nanti tinggal dikasih panah gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi laki-laki perempuan nanti di sini misalnya berbeda gitu kan? Berbeda. Kita berbeda, tapi kita tetap sama, tetap satu. Dan set fill, oke. Nah ini misalnya ya, sorry. Ya pokoknya nanti diatur lah ininya ya. Nah, perbedaan prestasi. Prestasi atau prestasi belajar? Prestasi ya? Prestasi belajar, Pak.
Prestasi ya. Perbedaan prestasi belajar. Nah, ini misalnya kayak gitu ya. Ini dikasih panah gitu kan. Boleh. Ya kadang memang ada yang tidak kita inginkan namanya desainnya nggak cocok gitu. Dia memang selera gitu ya. Selera. Ini mana ya? Saya pakai yang mana ya? Yang sederhana aja lah, boleh. Ini. Sorry. Yang ini aja. Misalnya kayak gini. Nanti diatur lah, tata letaknya gitu kan. Seperti itu. Bisa atau pakai manual ya, satu persatu panahnya gitu kan. Nah, ini misal gitu ya. Kemudian nanti sini ada juga lagi tanda panah apa gitu. Kemudian perbedaan prestasi hasil belajar. Perbedaan prestasi belajar bagaimana gitu. Nanti perbedaan itu dari kemampuan verbalnya. Nah, berarti bikin di sini kemampuan verbal seperti itu. Ya. Kalau yang angket nggak ada ya. Nyebar angket dapat nggak ada. Jadi nggak ada ininya gitu. Tapi kalau yang Aurel ini misalnya yang punya Aurel ya, punya Aurel itu begini. Gini. Ini punya Aurel misalnya ya. Aurel itu masuk nggak sih tadi di sini? Masuk, Pak. Oke, ini punya Aurel misalnya. Saya ingat punya Aurel Classroom ya. Classroom. Yep. Terus ini misalnya. Nah, ini bisa dikecilin. Ya kan? Classroom. Oke, kemudian hasil belajar. Nah, gini aja, satu aja dia. Simple. Yang penelitian model teka-teki silang juga begitu. Hasil belajar ya, hasil belajar. Nah, ini mempengaruhi misalnya. Ini kita bikin. Pengaruh. Nah, misalnya seperti itu. Jadi sederhana. Kalau yang penerapan model sederhana begini, gitu. Ya, bikin flowchart ya. Ada lagi kalau punya siapa ya? Ini pengaruh ya, misalnya gadget terhadap kesinambungan tadi boleh. Atau misalnya Pak, saya pengaruhnya 2 Pak, gitu kan? Ada 2 ya. Bikin juga. Ini terus. Nah, ininya 2 gitu kan? Jadi misalnya judulnya ya, ini kemandirian belajar misalnya, kemandirian belajar, ya, kemandirian belajar. Kemudian ini minat, ya minat belajar misalnya. Ini hasil belajar, nah nanti dibikin panah, nah kayak gitu. Yang ada itu kemarin judulnya ada X1 dan X2, nah seperti itu flowchart-nya. Jadi beda-beda tergantung penelitiannya gitu. Ada yang nggak pakai flowchart malahan gitu. Jadi ya sudah nggak usah pakai ini langsung. Nah nggak usah, itu aja seperti itu. Ya, bisa dipahami kan berpikir? Berarti yang flow apa tadi namanya? Flowchart. Ya, flowchart itu dia nggak harus Pak? Nggak harus. Tapi yang ini makanya ini kan saya kasih tahu ini beberapa kasus gitu kan. Dosen itu menyukai yang ada flowchart-nya. Gitu. Kadang misalnya menanyakan mana flowchart-nya nih, gambarannya gimana. Kadang kan ada yang misalnya aku malas baca 4 paragraf. Lebih enak dengan gambar gitu kan. Lebih paham dengan gambar gitu dibandingkan dengan paragraf. Ada yang seperti itu. Jadi ya ada yang menengahi dengan mengatakan ya wes paragraf flowchart biar gampang gitu. Tapi paragraf aja juga nggak masalah. Ya itu selera aja sih.
gitu. Ya. Oke, ini kayaknya sudah berapa lama kita nih kuliah? Lumayan lama ini. Bapak. Silakan. Itu kan tadi kalau saya lihat flowchart yang Bapak contohkan ibaratnya dari variabel penelitian kita kan, Pak? Ya. Ini saya kan ada referensi, Pak. Nah, di kerangka berpikirnya dia itu dicantumkan hingga kesimpulan. Itu berbeda lagi atau gimana, Pak? Jadi dia tuh kayak dari variabelnya ke teorinya, baru ke teknik pengumpulan data, sampai teknik analisis, sampai ke kesimpulannya, Pak. Oh ya, tahu. Paham. Nah, ini saya ada contoh nggak ya di sini? Aduh, itu di laptop satunya lagi. Iya, paham. Jadi dia urut ya. Jadi misalnya ini permasalahan pendidikan, gitu kan? Permasalahan. Kemudian nanti ini kondisi kelas, solusinya, gitu-gitu kan? Ya, Pak. Kayak sampai akhir gitu, Pak. Sampai akhir. Boleh seperti itu. Itu lebih lengkap, boleh. Oh, gitu. Boleh seperti itu, boleh. Tapi nanti di pendeskripsiannya sampai akhirnya juga, Pak? Iya, boleh. Sampai akhirnya. Ini contoh, ada nggak ya contoh punya mahasiswa yang tantang? Di situ banyak yang berkas yang memang 2000. Saya ambil, nah ini punya mahasiswa saya. Kita lihat. Nah, ini kan, keren kan? Media pembelajaran puzzle angka dan corong. Pancoran. Ini skripsi mahasiswa saya ini. Kita akan lihat bab 2-nya. Oh ya, kalian juga bisa baca-baca dari skripsi di Propus loh. Sini kan juga baca-baca skripsi kakak kelas kalau ada ya. Nah ini nih, nggak berpikir ya. Nah ini undang-undang, nah kan. Nah pendapat, kemudian, nah ini dia nih. Ya mau panjang nih, permasalahan ditulis. Panah, pembelajaran yang menyenangkan. Ini menurut undang-undang juga. Pengembangan. Sudah gitu, bisa seperti ini. Pengembangan. Nah, ini nggak berpikir. Atau contoh yang lain ya, ada nggak ya skripsinya si siapa ya? Enggak, si ini aja. Si ini aja. Skripsinya Dela. Oke, skripsinya Dela, kita lihat bab 2-nya. Oke. Ini kalimatnya dulu, gitu kan? Nah, boleh mengutip juga, nggak masalah. Oke, nah ini dia, permasalahan. Ya kan? Permasalahannya media pembelajaran kurang bervariasi. Perkembangan teknologi juga jadi masalah, gitu kan? Maksudnya peluang juga, masalah dan peluang. Pengembangan media berbasis Android, validasi, gitu kan? Uji coba, produknya apa? Kalau uji cobanya gagal, dia revisi, ngulang lagi, gitu kan? Sampai produk. Nah, boleh ini panjang begini nih, boleh, gitu, lebih lengkap. Ini kalau media pembelajaran nih, seperti itu. Jadi boleh dari permasalahan ya, boleh banget dari permasalahan, boleh. Kalau tadi kan kita langsung ya, apa, arahnya apa, pengaruh, hasilnya apa, gitu kan. Tapi bisa juga dari permasalahan, boleh seperti itu. Nah, silakan. Mana? Dapat gambaran kira-kira angka berpikir? Dapat, Pak. Bisa dimengerti. Bisa ya? Iya. Oke, seperti itu. Oke, gimana? Mau pertanyaan lagi atau sudahan? Sekali lagi, Pak. Lagi, oke. Untuk kerangka berpikirnya tadi apa, Pak? Kan paling nggak 4 paragraf. Isinya latar, teori, lalu apa, Pak? Lalu arah ini, penelitianmu.
Tujuan atau sasaran? Tujuan atau sasaran. Nah, kayak gini nih. Kamu nih. Dampaknya apa nanti kalau kamu melakukan penelitian, pentingnya apa gitu. Ya, baru dikasih narasi. Nah, dapat digambarkan pada flowchart berikut. Nah, bisa seperti itu. Ya. Terus juga begini, ini nyambung ya. Buat panahnya ini juga nggak sembarangan loh. Panah yang nggak putus sama yang putus itu beda maknanya gitu loh. Beda. Kayak organisasi gitu, kayak organisasi. Oh, ini kan garis komando, ini garis koordinasi gitu kalau di organisasi. Jadi maknanya mirip. Jadi ini komando gitu kan terus-terusan. Tapi kalau gagal bisa ke sini. Nih, bisa ke sini, tidak langsung ke sini. Kalau gagal atau belum berhasil, dia revisi. Nih, makanya panahnya titik-titik gitu ya. Apa? Panahnya nggak nyambung gitu, garisnya nggak nyambung. Nah, gitu, garisnya nggak nyambung. Gitu. Nah, ini kalau mau lebih ribet lagi, nantilah di semester 8 ini kan kalian latihan dulu, latihan nulis proposal, nggak apa-apa kalau memang banyak kekurangan, nanti kan pelan-pelan kita revisi gitu kan. Seperti itu. Ya. Oke, cukup ya? Luar biasa kuliah ini. Hah? Lumayan lama ini, berapa jam ini ya? Nyap ini, Tante. Ada yang nanya di chat ini, Pak. Saya ingin bertanya tapi lewat chat. Saya sedang di pasar. Saya baru mau ngasih tahu, Pak. Udah tadi ya? Dari tadi nih ya? Oh, ya Allah. Sorry. Sorry, Pak. Di pasar. Kalau ambil dari sumber jurnal tapi kita mengutip dengan cara menyimpulkan isi jurnal, oh boleh. Mengutip dengan cara menyimpulkan isi jurnal, boleh. Itu namanya parafrase, boleh. Ya, boleh. Seperti itu. Ayu, masih ada Ayu? Atau sudah masak dia? Sudah keluar ya? Sudah, sampaikan ke dia ya. Kalau masakannya antar ke sini ya, ke ruangan saya gitu. Pak, dia Tenggarong, Pak. Oh, Tenggarong kan dia? Ya, Pak. Oh. Ya sudah, cukup ya? Pak, ya, Pak. Apa untuk bimbingan langsungnya, Pak? Bisa mulai kapan, Pak? Minggu depan? Mulai ini aja. Mulai minggu depan. Mulai Sabtu ini boleh lah. Sabtu. Tapi untuk bimbingan Zoom tetap kan, Pak? Ya kuliah Zoom tetap, tenang aja. Bimbingan tatap muka kalau memang kalian itu tadi, yang pokoknya nggak bergerombol gitu ya, maksudnya diatur jam 8:30 sampai jam 9:30, 3 orang misalnya, siapa yang bersedia gitu-gitu, diatur aja. Sabtu boleh, Sabtu saya free, sama Selasa ini jam kuliah gitu. Boleh. Berarti waktunya enaknya atau siang boleh gitu. Siang kan juga lumayan free juga siang. Kecuali Selasa ya, Selasa siang saya ada ngajar di luar juga. Gitu. Berarti Bapak free-nya di hari Sabtu saja, Pak? Sabtu sama Rabu. Rabu itu saya nggak ada ngajar. Rabu nggak ada ngajar saya. Ya? Baik, Pak. Langsung di ruangan Bapak ya, Pak? Ya, boleh di sini. Atau di perpus kah? Terserah aja. Ya? Baik, Pak. Oke, cukup ya. Ini nanti koreksiannya saya kirim ya. Nah, silakan kalian langsung revisi siang ini juga boleh ya. 4 orang yang mengirim mengirim proposalnya di rentang waktu 1 sampai 4 Desember ya. 1 sampai 4 Desember itu tadi ada 4 orang yang mengirim. Jadi saya kembalikan ya. Oke, cukup ya kuliah pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, semoga bisa dipahami ya, dan kalian segera menyelesaikan proposalnya ya. Baik, Pak. Ya, oke, cukup sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih banyak, Bapak. Ya, oke, saya N ya. Baik, Pak. Baik.